Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah latihan ya untuk TPS Matematika Dasar 2010. Ini adalah video ke-18 saya untuk latihan ini. Maaf, ini saya ambilkan dari tahun 2013 ya. Kemampuan dasar umum dari matematika dasar tadi. Ya. Ada matematika dasar, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Nah, ini yang segmen matematika dasarnya. 8 pangkat M adalah 27, maka 2 pangkat M plus 2 tambah 4M itu sama dengan berapa? Nah, 8 pangkat M. Ini 8 ini bisa saya rubah menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ya. Terus dipangkatkan M ya. Dipangkatkan M, ini kok terlalu tebal ini size-nya. Oke. Ini sama dengan 27. Ini adalah 3 pangkat 3. Nah, oke, sudah tahu arahnya ini ya. Jadi kalau A pangkat B terus dipangkatkan lagi C, ini nanti A pangkat B kali C, ya kan? Jadi 2 pangkat 3M sama dengan 3 pangkat 3, terus kemudian kedua ruas diakarkan 3. Ya, diakarkan 3 ya, maka akan menjadi 2 pangkat M sama dengan 3. Oke, jadi akar N dari X ya misalnya adalah X pangkat 1 per N ya. Jadi di sini 3 per 3 adalah 1 nanti. Oke, kemudian kalau duanya sudah kita dapatkan, nah ini tinggal 2 pangkat M, ini kan 2 pangkat M. Jadi kalau 2 pangkat A tambah B, ini adalah 2 pangkat A dikali 2 pangkat B. Seperti itu ya. Jadi rumusnya. Maka di sini 2 pangkat M ditambah dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 ini akan sama dengan ditambah ya 4 pangkat M ini kan bisa 2 pangkat 2 terus dipangkatkan M, maka 2 pangkat M ini 3 dikali 4 ditambah 2 pangkat 2 ini bisa dijadikan 2 pangkat M kuadrat toh. Nah, maka ini akan menjadi 12 tambah 2M nya adalah 3 kuadrat. 3 kuadrat ini 9. 2 tambah 9 adalah 21 dan jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 2. Nomor 2 sekarang logaritma ya. Jika A log B, B log A sama dengan 3, maka nilai seperti ini adalah kita punya ini ya. Misalnya X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini atau gini aja. X tambah Y kalau kita kuadratkan, X tambah Y kalau kita kuadratkan ini akan menjadi X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat. Artinya X tambah Y kuadrat min 2XY ini akan sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini bentuknya sama. Jadi bentuk ini misalnya ini adalah X, misalnya ini adalah Y, maka bentuk ini bisa dijadikan apa? Sama dengan X tambah Y kuadrat ya, jadi 2A log B ya, X nya A log B ya, A log B ditambah B log A ya kuadrat dikurangi 2 ini ya. Ini kan ini jadi sama dengan ini ya, 2X kali Y A log B dan B log A ya. Kita punya rumus, saya tulis pakai warna hijau. Kalau A log B dikali B log A ya, B log A ini bisa dicoret ya seolah-olah seperti itu menjadi A log A, dan A log A ini adalah 1. Oke, maka ini nanti akan menjadi A log B tambah B log A adalah 3. Berarti 3 kuadrat dikurangi 2 kali 1. 9 dikurangi 2 yaitu 7.
7. Jawabannya adalah yang C. Lanjut. Nomor 3. Saya memiliki persamaan kuadrat seperti berikut, mempunyai akar-akar X1 dan X2. Ya, maka X1 tambah 2X2 sama dengan 1, maka nilai A sama dengan berapa? Jadi kembali ke rumus. Kita kalau punya rumus AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, kita punya misalnya akar-akarnya X1 dan X2, maka X1 adalah X1 kali X2 ya. X1 kali X2, maaf ya tenggorokannya, X1 kali X2 ini akan sama dengan tambah dulu ya, biasanya tambah dulu min B per A, dan X1 kali X2 adalah J per A. Nah, seperti ini. Maka di sini kita punya rumus yang pertama. Jadi A-nya adalah 1, B-nya adalah A, dan C-nya adalah min 2A kuadrat. Jadi di sini sudah diketahui ada tambahan X1 tambah X2, X1 tambah X2 nanti akan sama dengan min B per A. Jadi B-nya adalah A loh, A-nya adalah 1, min B per A berarti min A. Min A. Paham ya dari pakai rumus ini. Nah, kemudian kita punya X1 ya tambah 2X2 ini sama dengan 1. Nah, ini kalau kita kurangkan X1-nya habis, min X2 sama dengan min A min 1, atau X2 sama dengan A plus 1 ya kan. Oke, di sini X1 X2, di sini X1 plus 2X2 sama dengan 1, di sini X1 plus X2 sama dengan min A, min B per 2A. Kemudian kita juga punya rumus yang kedua, C per A. Jadi X1 kalau dikalikan dengan X2 maka akan menghasilkan X1 kali X2 ini adalah C per A ya. Jadi min 2A kuadrat per 1 ya, min 2A kuadrat tetap ya, hanya adalah 1. Jadi min 2A kuadrat. Terus kita punya apa lagi di sini? Yang dicari adalah A-nya. Nah, X2-nya adalah A plus 1. X1 dikali A plus 1, A plus 1 sama dengan min 2A kuadrat. Kemudian kita mencari X2-nya. X2-nya bisa saja kita masukkan ke sini misalnya. X2-nya bisa saja kita masukkan ke sini. Ya. Maka akan ketemu X1-nya. X1 ditambah X2 sama dengan sebentar. X2-nya diganti A plus 1 ya. Nah, biar X1-nya ketahuan. X2-nya kita ganti A plus 1. A plus 1 sama dengan min A. Maka di sini X1 sama dengan min 2A min 1. Ya. Jadi di sini akan menjadi min 2A min 1 dikali A plus 1 sama dengan min 2A kuadrat. Ini kalau kita kalikan adalah min 2A kuadrat ya, min 2A kuadrat. Terus kemudian di sini min 2A min 3A. Ya, min 3A, di sini min 2A, ini kali ini adalah min A, terus min 1 sama dengan min 2A kuadrat. Oke, ini bisa kita coret ya, min 2A kuadratnya. Jadi min 3A sama dengan 1, maka A nya adalah min 1 per 3.
Oke, dapat ya? Jawabannya yang A. Saya khawatir salah minusnya. Oke. Nomor 4 sekarang. Nomor 4, ini saya naikkan ke atas sedikit biar tempatnya lebih efisien. Oke. Saya pakai merah aja. Saya mempunyai grafik fungsi kuadrat seperti ini, mempunyai titik puncak 8,4 memotong sumbu X negatif. Oke. Maka kita akan bikin sketch kasarnya dulu biar tahu gambaran umum. Ya, oke. Sketch kasarnya titik puncak 8,4 secara tumbuh X 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Puncaknya di sini 4 tuh 2 3 4 4,8 ini adalah puncaknya, ya. Dan memotong sumbu X negatif, artinya kurang lebih seperti ini, seperti ini ya. Grafiknya kurang lebih seperti ini. Oke, ini saya perpanjang. Nah, dari sini jelas karena di sini grafiknya adalah sedih, ya. Maka A, ya. Kan rumus seperti ini ya, kalau menghadap ke bawah A itu pasti lebih besar dari 0. Lebih kecil dari 0. A lebih kecil dari 0. A yang lebih besar dari 0 jelas salah. Ya. A yang lebih besar dari 0 jelas salah. Kemudian kita lihat sumbu simetri. Ya, sumbu simetri X itu adalah min B per 2A. Kalau A-nya negatif, X-nya padahal di kanan sumbu, X-nya ini positif. Ya, X-nya positif, A-nya negatif, B-nya harus positif. Ya, biar ini nanti negatif pakai negatif sama dengan positif. B-nya itu harus positif karena A-nya negatif. Jadi B-nya harus lebih besar dari 0. B-nya lebih besar dari 0. Ini B-nya lebih kecil dari 0 jelas salah. Ini B-nya lebih besar dari 0, lebih besar dari 0. Terus C-nya sekarang. Karena dia memotong sumbu X negatif, ya, negatif di sini. Di sini pasti di sini lebih C-nya. C itu titik potong terhadap sumbu Y. Pasti lebih besar dari 0. Ya, pasti lebih besar dari 0. C-nya lebih besar dari 0. Berarti yang E. Yang lebih kecil dari 0 ini salah. Yang E. C-nya di sini titik potong terhadap sumbu Y. Ini positif. Jadi C-nya di sini ini adalah C-nya. C itu harus lebih besar dari 0. Oke. Itu adalah cara menganalisanya. Nomor 5. Wah, ternyata banyak ruang kosong masih. Ibu mendapat potongan harga 25%. Kalau mendapat potongan harga 25%, jadi bayar sama dengan harga dikurangi persentase diskon kali harga. Jadi nanti bayarnya tinggal harga dikurangi 25% harga atau 0,25 harga, ya. Dari harga maka bayarnya tinggal 0,75 dari harga. Ya. Ibu mendapat potongan harga sebesar 25% dari total pembelian barang toko buku tersebut terus dibebankan pajak 10% dari total pembelian. Jadi total pembelian adalah bayarnya ini. Ya. Kemudian setelah pajak, BSP bayar setelah pajak adalah nilai bayarnya tadi ditambah persentase pajak dikali bayarnya tadi. Ya. Jadi nanti bayar dikali 1 tambah persentase pajak. Ya, bayarnya tadi adalah 0,75 dari harga ditambah 1 tambah persentase pajak 10%, berarti 10% kan 0,1 ya, 0,1 ini berarti 1,1. Berarti nanti bayarnya adalah 1,1 ya dikali 0,75 dikali harganya. Ya, jika X adalah harga total pembelian, harganya adalah X, tinggal ganti X saja. 1,1 dikali 0,75 dikali X ya, berarti yang E yang benar. Sekarang kita lanjutkan nomor 6. Nomor 6 saya khawatir ini agak panjang ini, enggak sih, enggak panjang juga ini.
Jika A ini adalah dari 3 sampai 4, ya, dari A ini dari 3 sampai 4, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah, ya, kita lihat di sini memang agak susah ya. Nah, yang harus kita lakukan pertama, kita cek ini masuk, jangan-jangan masuk definisi positif ya, soal-soal seperti itu. Kita hitung determinannya adalah B kuadrat min 4AC, yaitu B kuadrat adalah A kuadrat, ya, A kuadrat min 4 dikali A-nya adalah 1 min 1 dikali min 5. Jadi A kuadrat min 20, ya. Nah, A ini berkisar antara 3 sampai 4. Jelas nilainya adalah negatif, ya, jelas nilainya adalah negatif. Nah, kalau D-nya negatif, D lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat ini definit negatif. Definit negatif. Agar bernilai berkisar dari 0, bagaimana? Pembilangnya itu selalu negatif, selalu negatif. Nah, penyebutnya bisa kita uraikan, ini adalah X dalam kurung X min 5. Jadi pembuat nolnya adalah 0 dan 5. Di sini 0 misalnya, 0, di sini adalah 5. X sama dengan 5 ya. X sama dengan 0 dan X sama dengan 5. Di sini 5. Nah, ini persamaan kuadratnya, bentuknya adalah seperti, yang tengah itu negatif, ya. Kalau dimasukkan sini pasti positif, ya. Persamaan kuadratnya bentuknya saya gambar pakai tinta lain, kurang lebih kan seperti ini ya. Ya, ini darah negatif, ini darah positif. Ya. Maka di sini adalah darah positif. Ya, agar lebih besar dari 0, kesimpulannya apa? Himpunan penyelesaiannya negatif bagi negatif, bagi positif ini adalah negatif. Ya, positif bagi positif, ini yang positif. Ya, ini negatif dengan ini kan definit negatif ya. Bagi positif ini akan negatif. Jadi himpunan penyelesaiannya ada di tengah. Ya, ada di tengah sini yang positif. Ya, di daerah sini. Ya, ini yang positif berkisar antara 0 ya. Oh, kok di sini tempatnya. 0 sampai 5 harusnya. Intinya dari 0 lah. Anggap saja 0-nya di sini ya. Ya, dari 0 sampai 5. Dari 0 sampai 5. Jadi yang benar adalah yang B. Kenapa yang B nggak ada sama dengannya? Karena penyebut tidak boleh 0. Di sini nggak boleh 0. Penyebut tidak boleh 0. Penyebut tidak boleh 0. Ya, pembilang boleh 0. Misalnya ini ada option yang ada sama dengannya, jangan pilih yang ada sama dengannya. Ya, yang tidak ada sama dengannya. Oke ya. Berarti yang B. Lanjut nomor berikutnya. Nomor 7 sekarang. Nomor 7, oke. Seorang anak melihat 2 balon angkasa. Ya, 2 balon angkasa, balon udara pertama 10 meter di atas permukaan tanah. Jadi ini permukaan tanah, ya. Balon yang pertama, ya, 10 meter di atas permukaan tanah. Ini adalah 10 meter. Oke. Semakin tinggi dengan kecepatan, naik ke atas dengan kecepatan V sama dengan 15 meter per menit. 15 meter per menit. Ya. Balon udara kedua, saya pakai balon biru. Balon udara kedua, ya, di atas tanah. Balon kedua berada 120 meter. Di sini 120 meter. 120 meter. Ya, di atas permukaan tanah dan semakin rendah. Ya. Balon kedua ini semakin rendah. Jadi mungkin habis hidrogennya ya, dia semakin rendah ke bawah. Ya. Di atas permukaan tanah dengan kecepatan V2, ini V1 saja ya. Ini V2-nya adalah berapa ini? 20 meter per menit. 20 meter per menit. Oke. Tinggi balon udara kedua akan sama dengan 2 kali tinggi balon udara pertama. Ya. Jadi hanya di sini pada ini kan naik ke atas ya. Ya, akan naik ke atas ini ke bawah saat tinggi balon kedua ya. T2 ini 2 kali T1.
T1-nya mungkin ya cuma naik segini aja ya. Di sini T1. Ya, saat T2 sama dengan 2 kali T1. Ya, ketinggiannya, atau H2 sama dengan 2 kali H1. Ya, H2 aksen ya. Ini kan H2 mula-mula, ini H1 mula-mula. Pada menit ke berapa? Ya, di sini balon yang pertama, ya saya gambar merah, yaitu H1. Ya, ini adalah 2 kali, dia semakin lama semakin naik. Berarti 10, dari 10 naik, ditambah kita punya rumus S sama dengan V kali T. Ya, kecepatannya adalah 15, T-nya adalah waktu. T-nya yang kita hitung. Ya, ini 2 kalinya, dan balon yang kedua ini turun. Berarti adalah 120 dikurangi 20 T. 20 T. Dia semakin lama semakin turun. Nah, saat ini hasilnya 2 kalinya ini kapan itu terjadi? Akan saya gunakan coklat netral ya. Jadi 120 dikurangi 20 T sama dengan, ini tambah ya, 20 ditambah 30 T. 20-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi 20-nya ke kiri menjadi 100 ditambah 20 T ke kanan akan menjadi 50 T. Maka T-nya 50 bagi 100 adalah 2. Satuannya adalah menit. Jadi A jawabannya. Kita lanjutkan lagi yang nomor 8. Ya, ini sengaja agak saya kecilkan biar semuanya bisa terlihat. Nah, distribusi berat bayi lahir pada rumah sakit A dan B dilihat pada diagram berikut. Berat bayi dikatakan normal apabila berat badan yang pada saat lahir lebih dari 250 gram. Ya, banyak bayi yang normal dari 2 rumah sakit tersebut adalah untuk rumah sakit yang pertama yang normal. Ini antara 2501 sampai 2530. Nah, ini berarti yang normal 60 dan 32. Untuk rumah sakit 2, ya pokoknya di atasnya ini ya, lebih dari ini ya, berarti ini normal, ini normal. Nah, kita tinggal nambahkan saja. Saya pakai kalkulator biar cepat. Tinggal nambahkan. Ini soalnya kelihatannya susah tapi mudah. 60 ditambah 32 ditambah 68 ditambah 12 sama dengan 172. Nah, ada jawabannya yang E. Tinggal ditambahkan ya. 60 tambah 32 tambah 68 tambah 12 172. Oke, kita nomor 9. Banyak siswa di suatu sekolah adalah M. M itu banyaknya siswa. Ya. Ya, banyak siswa. Mereka mengikuti tes matematika dengan hasil sebagai berikut. 10 siswa memperoleh skor 100. 10 siswa memperoleh skor 100, siswa yang lain memperoleh skor minimal 50, dan rata-rata skor siswa adalah 80, nilai M terkecil. Jadi rata-rata X bar ini adalah 80. Apa itu 80? 80 ini jadi 10 siswa memperoleh skor 100. Jadi ada siswa ke-1 ya, X1 sampai X10 ini masing-masing dapat 100, ditambah sisanya, tambah X11 sampai X ke N ya, saya nggak tahu berapa, M maaf, banyak siswa kan M. Ini kalau saya bagi M, ini hasilnya 80, seperti itu. Nah, di sini 10 siswa memperoleh skor 100 ya. Berarti masing-masing 100 tambah 100 tambah 100 berarti kali 10 1000 ya. Jadi 80 M sama dengan 1000 ya. Dari 10 100 tambah 100 sampai 10 kali ya. Jadi 1000 sampai X ke 10 ini. Nah, jadi ini 1000 ditambah dari X11 sampai X ke M ya. Banyak siswa adalah M, M-10 sampai XM-10. Jadi X11 sampai X ke
M dikurangi 10 karena yang 10 siswa sudah 80 dapat masing-masing 100 ini tadi. Ya. Jadi 80 M ya ditambah dikurangi 1000 sama dengan minimal itu 50. Nah, kita mencari angka ya minimal. Jadi banyaknya siswa yaitu M dikurangi 10 kan banyaknya siswa di sini ya dikali N nilai. Dimana nilainya ini adalah nanti harus 50. Kita pakai cara coba-coba saja di sini. Ya, cara coba-coba itu lebih cepat. Ya, karena ada acara minimal ya. Atau misalnya minimal 50. Dia kasih angka 50 saja ya. Nanti di logika mana yang masuk akal gitu aja ya. Kasih 50 misalnya. Di sini 80M. 80M minus 1000 sama dengan di sini kasih 50 N-nya. Berarti kalau dikalikan ke dalam 50M minus 500. Ya, 500 dengan M50 ya. Ini anggap saja N-nya minimal. Ya, kita nanti logika sedikit. Di sini 30M. 30M ini sama dengan 30M sama dengan 500. Maka M-nya sama dengan kira-kira berapa M-nya? 500 bagi 30. 500 bagi 30. 16,6. Ya, yang paling dekat nilainya minimal berarti 17. Ya, nilai terdekatnya adalah dibulatkannya harus ke atas 17. Ya, karena kalau dibulatkan ke bawah nggak cukup, kurang nanti. Jadi minimal N-nya 50, lebih besar dari 50 boleh. Ya, tapi kalau N-nya lebih kecil dari 50 nggak boleh. Kan gitu ya. Skor minimalnya N-nya ini. Nah, agar itu terjadi M-nya harus 16,6 paling secara matematis. Tapi ini kan M terkecil berapa? Yang boleh itu 17. Boleh dibalik logikanya, misalnya dicoba 17 ya. Jadi 80 M dikurangi 1000 ya sama dengan 17. Ini kalau kita masukkan sini dikurangi 10 adalah 7. 7 kali nilainya adalah N kita cari nilainya ya. Sebentar, yang kita cari M-nya, nilainya adalah 50. Skor minimal 50 kita kasihkan, 50 di sini. Oke. M-nya tadi adalah kita kasih 17 ya. Berarti ini juga kita kasih 17 harusnya, bukan 80. Langsung 80 kali 17 saja. 80 kali 17 terus ini N-nya gitu aja ya. Kita dibalik nyari N-nya. Nah, gini ya. Akal minimalnya 50, bener enggak 50 gitu ya. 17 kali 80 berarti ini. 17 kali 80. 17 kali 80. 1360. 1360 dikurangi 1000, apakah ini 7N? 360 sama dengan 7N, ya kita lihat N-nya, 360 bagi 7. Kurangi 1000, ya, kebanyakan, ya, bagi 7. 51. 51 kan nilai yang lebih besar dari 50, ya, nilai M terkecilnya berapa? Oke, jadi 51 sudah memenuhi syarat. Ya, kalau dimasukkan 18 ya jelas memenuhi nanti ya. Cuman terlalu besar nanti. Oke. Bukan minimum. Kita lanjutkan ya. Ini hanya untuk pembuktian saja, sebenarnya pakai cara ini aja cukup.
Nomor 10. Nah, untuk nomor 10 ini kelihatannya susah tapi mudah asal kita paham rumusnya. Jadi ini soal yang lagi ngetren akhir-akhir ini. Kalau saya punya FA ini sama dengan B, maka F dari inverse B ini sama dengan A. Rumusnya ini. Ya, ini rumus yang sering keluar, jadi hafalkan saja. Jadi F inverse dari 2x min 1 ya per x plus 1 ini sama dengan 1 per 1 plus x. Ya, kita x-nya diisi berapa? Agar ini menghasilkan 1, ini dipaksa menghasilkan min 1. Jadi 2x min 1 per x plus 1 sama dengan min 1, maka 2x min 1 sama dengan min x min 1. Ya, x-nya dipindah ruas ke sini jadi 3x sama dengan min 1, ini 0, maka x-nya sama dengan 0. Kalau diisi x-nya 0, ini akan menjadi 1 per 1 plus 0, maka sama dengan 1. Oke, kalau cara biasa, wah ini panjang ini soal ini. Kita lanjutkan, nomor 11. Determinan dari matriks A dikali B adalah 3, maka nilai C kurangi B. Oke, jadi ini saya kalikan. Ya, ini saya kasih garis bantu seperti ini. Ya, A dikali B ini akan menghasilkan matriks apa? 1 kali 1 adalah A, ya. 1 kali, ya, jadi baris 1 dikali kolom 1. 1 kali B adalah tambah B. Min 1 kali C adalah min C. Ya. Terus kemudian 1 kali 3 adalah 3. Ya. 1 kali 2 adalah 2 tambah 2. Min 1 kali 2 adalah min 2. Terus di sini nanti 0 kali A, ya ini adalah baris 2 kolom 1, baris 2 dikalikan dengan kolom 1. Jadi di sini min B, ya A-nya 0 ini tambah C. Terus di sini nanti akan 0 kali 3 adalah 0, dia adalah min 2 tambah 2. Sehingga matriknya ini akan menjadi A tambah B min C, ini min B tambah C, di sini 0, di sini 3. Ingat determinan, ya, determinan dari matriks M misalnya, ya dari misalnya saya punya matriks M gitu aja. Misalnya saya punya matriks M, M adalah A, B, C, D, ya, maka determinan dari M disimbolkan seperti ini adalah AD min BC. Maka determinan dari A kali B, ya, adalah ini kali ini sama dengan 0, 0 dikurangi 3 kali min B tambah C. Ya, ini akan sama dengan 3. Maka ini min 3 kali B. Yang ditanyakan C min B, ya. Sama-sama kita bagi min 3. Ya, sama-sama bagi 3, ya. Sama-sama bagi 3. Maka ini minusnya saya kalikan ke dalam, jadi ini bisa 3 dalam kurung C min B sama dengan 3 gitu ya. Minusnya saya kalikan ke dalam, maka C min B sama dengan 3 bagi 3 adalah 1. Oke. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 12. Oke. Ya, sekarang deret geometri. Hasil kali 5 suku pertama barisan geometri, ya, hasil kali 5 suku pertama barisan geometri adalah 32. Ya, barisan pertama geometri adalah A, UN, ya, geometri adalah A pangkat R N min 1. Jadi suku pertama adalah A, ya, dikalikan hasil kali, ya, dikalikan suku kedua adalah AR, ya, dikalikan suku ketiga adalah AR kuadrat, dikalikan suku keempat, ini sampai 5 ya, suku keempat adalah AR pangkat 3, dan suku keempat adalah AR pangkat, suku kelima adalah AR pangkat 4. Ini sama dengan 32. A-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi A-nya adalah 5, A pangkat 5, R-nya ada 1,
tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10. R pangkat 10 sama dengan 32. 32 ini ada 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Kalau semua kita akarkan 5, ya, ini kan menjadi A R kuadrat sama dengan 2. Ya. Kemudian jika jumlah suku ketiga dan suku keempat, U3 itu AR kuadrat ditambah suku keempat, ya, suku keempat ya adalah AR pangkat 3, ini adalah 6. Yang ditanya adalah suku ke-6, ya, U6 ini yang ditanyakan. Oke. Dari sini kita bisa keluarkan AR kuadratnya. AR kuadrat di dalam kurung 1 tambah R, ya, ini sama dengan 6. Padahal AR kuadrat ada 2. 2 1 tambah R sama dengan 6. Semua dibagi 2, 1 tambah R sama dengan 3, berarti R-nya 2. Di sini kita ketemu R-nya sama dengan 2. R-nya 2 kita masukkan ke sini. Jadi A dikali 2 kuadrat sama dengan 2, ya. Maka ini kan A-nya ini berarti setengah, ya, sama-sama dibagi 4. Kemudian yang tanya adalah U6. U6 adalah AR pangkat 5. A-nya adalah setengah, ya, ini R pangkat 5. Atau setengah itu bisa 2 pangkat min 1, ya. 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 dikali 2 pangkat 5. Hasilnya adalah 2 pangkat 4. 2 dikalikan 2, 4. 4 kali 4, 16. Gitu ya. Oke, jadi 2 pangkat 4 adalah 16. Oke. Nomor 13. Diketahui deret geometri tak hingga, ya. Geometri tak hingga berarti rumusnya Sn sama dengan A dibagi 1 min R. Ini adalah deret geometri tak hingga, ya. Jika rasio deret tersebut adalah R, dengan rasionya adalah R, dan R itu nilainya dari min 1 sampai 1, ya, nilai U2, U3 sampai U6, ya. U2, U3 sampai Sn sama dengan 6 intinya. Sn sama dengan 6. Ya. Sn sama dengan 6. Ya, U1 tambah U2 tambah U3 sampai habis. Dan U3 tambah U4 tambah U5 3/2. Ya. Maka nilai R berapa? Jadi di sini gini. U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 dan seterusnya, ini adalah 6. Padahal U3, U4, U5 ini 2/3. Ini adalah 2/3. Ya, maka U1 tambah U2 tambah 2/3 sama dengan 6. Ini U3 ya. Berarti U1, U2 yang belum. U1, U2 sama dengan 6. Artinya U1 tambah U2 sama dengan 6, ini jadikan 18/3 dikurangi 2/3. Ini akan menjadi 15/3. Ya, 15/3. Kemudian dari sini kita dapat suatu persamaan. A-nya A 1 min R adalah 6. Ya. Kita ada persamaan ya. Jadi A sama dengan 6 dalam kurung 1 min R. Ini adalah persamaan pertama. Terus kita melanjutkan ini, kita dapat apa? U1 adalah A ditambah AR, ini sama dengan 15/3. Oke, kita mencari R-nya. Jadi A dalam kurung 1 tambah R sama dengan 15/3. Nah, A-nya adalah ini. A-nya adalah 6 tambah 1 min R. 6 1 min R kali 1 min R ditambah 1 plus R sama dengan 15/3. Kita nyari R-nya ya. Kita nyari R-nya.
1 min R 1 plus R adalah 1 min R kuadrat. Ini sama dengan 6-nya saya bagikan ke sini. 6 dengan 15 sama-sama bagi 3 ya. Sebentar, sama-sama bagi 3. Nah, di sini sama-sama bagi 3. Sama-sama bagi 3 ini dapat 2, dapat 5. Ya. Jadi ini adalah menjadi 5/6. 2 kalikan 3, 6. 5/6. Oke. Jadi ini ditukar tempat. 1 min 1 itu jadikan 6/6. 6/6 sama dengan min 5/6 sama dengan R kuadrat. 1/6 sama dengan R kuadrat. Yang tanya R-nya, kok akar ketemunya ya? Bentar-bentar, apa ada yang enggak teliti ini? Ya ampun, ini 16 harusnya, enggak teliti saya. Maaf. Ini 18 kurangi 2, ini 16. 16 dibagi 3. Jadi ini harusnya 16, ini harusnya 16. Ini sampai sini ya. Ini aja, sampai sini aja, saya enggak teliti. Ini saya ulang lagi aja prosesnya. Ya, proses nyoretnya ini yang keliru. Ya, dan ke bawahnya rasanya keliru juga itu. Ya, oke. Ini oke. Di sini keliru, makanya tidak ada jawabannya. Oke, saya ulangi lagi pakai tinta hitam saja, tidak apa-apa. Di sini ini 16 ya, ini 16. A-nya adalah A tadi 6 1 min R, ini 6 1 min R. Jadi ini kalau saya coret sama-sama bagi 2 dapat 3, bagi 2 dapat 8. Harusnya 8/9. Oke, 8/9. Jadi ini saya jadikan 9/9 dikurangi 8/9 sama dengan R kuadrat, maka 1/9 sama dengan R kuadrat, maka di sini jelas R sama dengan plus minus 1/3. Diakarkan ya. Oke, kalau ini ada. Nah, ada yang C. Wah, hampir saja ya, gara-gara nggak teliti. Untung nggak ada jawabannya. Yang nggak teliti tadi, maksudnya. Oke. Nah, ini rasanya perlu saya mundurkan ke bawah. Kelihatannya butuh tempat yang lebih besar nanti. Oke. Kembali saya akan gunakan warna merah saja. Ini sudah merah ya. Parabola ya mempunyai titik puncak PQ. Jika 4P dan Q adalah dua suku pertama deret geometri tak hingga. Oke, deret geometri tak hingga yang mempunyai jumlah 8. Jadi yang jelas kita mencari deret geometri tak hingga, S tak hingga adalah A dibagi 1 min R ini sama dengan 8. Deret geometri tak hingga yang mempunyai jumlah 8. Maka nilai M. Oke. Kita mencari nilai M. Ini persamaan kuadrat mempunyai titik puncak P dan Q. Ya, anggap saja sketnya seperti ini ya, puncaknya P dan Q. P, Q. Ya, berarti P posisi X, ya, PQ adalah posisi Y. Oke. Di sini persamaan kuadrat mempunyai titik puncak P tambah Q. Ya, jika 4P dan Q adalah dua suku pertama deret geometri tak hingga. Jadi ini 4P
ditambah Hi ditambah dan seterusnya ini sama dengan 8. Ini adalah 4P dan Hi adalah dua suku pertama deret geometri tak hingga. Sehingga rasio ya di sini jelas rasionya adalah suku kedua dibagi suku pertama. Hi dibagi 4P. Oke, rasio adalah Hi dibagi 4P. Maka ini bisa kita masukkan. Suku pertamanya adalah 4P. Jadi kita masukkan, saya pakai biru saja. Ya, suku pertamanya adalah 4P. Ini menduduki A. Jadi 4P dibagi 1 min Hi per 4P ini sama dengan 8. 8 dan 4 ini bisa dicoret ya, bisa dicoret ya, dapat 2 di sini 2, maka kita dapatkan P ya di sini sama dengan saya samakan penyebutnya sekali ini ya, 2 kali di sini 4P per 4P dikurangi Hi per 4P. Jadi P sama dengan 8P min 2Hi per 4P. Ya. Jadi yang ditanya apa? M-nya ya. 4P kuadrat sama dengan 8P dikurangi 2Hi. Ini kok kemana-mana ini. 8P dikurangi 2Hi. Oke, ini persamaan pertama yang bisa kita hasilkan. Ya, semoga teliti. Saya ini pada masalah dengan telitian. Oke ya, rasanya teliti. Kemudian apalagi yang kita dapatkan dari soal mempunyai titik puncak. Titik puncak ini berarti P ini adalah min B per 2A ya. Itu bisa kita dapatkan dari soal. Jadi P itu min B min 2, jadi min 2 per 2 per 1 ya, berarti 2 P nya. Nah ini bisa kita masukkan, Hi nya dapat ini ya. Wow, agak panjang ya. Jadi ini kalau kita masukkan nilainya 4 kali 4 sama dengan 8 kali 2 min 2Hi. 16 sama dengan loh, ini 16 juga ya, 16 min 2Hi. Berarti 2 Hi nya 0. Hi sama dengan 0. Loh, enggak mungkin. Apa mungkin? Ya mungkin aja, kenapa tidak? Ini kan sket aja di sini ya. Hi nya 0. Kalau Hi nya 0, P nya berarti 2. Oke, apa yang ingin kita dapatkan? M. Terus hubungannya apa ini? Oke, untuk P ini adalah Y-nya, X-nya, Hi-nya adalah Y-nya. Berarti bisa kita masukkan ini. Di sini adalah P-nya. P-nya itu intinya P itu adalah X-nya ya. Adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Ya. Jadi Hi 0 sama dengan ya. 0 sama dengan X kuadrat ya. P-nya padahal 2, berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat dikurangi 2 kali P-nya adalah 2 ya, ditambah 2M min 1. Di sini adalah 4 dikurangi 4 ditambah 2M min 1, ini sama dengan 0 kan. Nah, 4 min 4 habis, berarti 2M sama dengan 1, M-nya setengah. Lu enggak ada. Ya ampun. Pasti ada yang nggak teliti ini. Oke. Nggak telitinya di mana? Kita akan trace dari awal.
Ya pakai hijau saja ya. Parabola ini seperti ini. Yang jelas kita mulai dari sini tadi ya. Dan ini adalah deret geometrinya. Deret geometrinya jika 4P dan Q adalah dua suku pertama deret geometri tak hingga P terus Q, jadi rasionya adalah Q dibagi 4P, ya kan? Dan ini adalah rasio, padahal A-nya adalah 4P, 4P dibagi rasio Q per 4P sama dengan 8. Ini 4 dengan 8 dicoret dapat ini 2, saya kalikan ke sini, berarti P sama dengan 2 kali, di sini 4P per 4P, ini Q per 4P, maka 4 dikalikan ke dalam ya angka 2-nya, 8Q min 2P per 4P, sudah benar. Di sini kalau saya kalikan di sini 4P kuadrat 8P 2Q min 2Q. Sudah benar. Dan P kita dapatkan nilai dari ini adalah sumbu simetri. P adalah sumbu simetri yang rumusnya adalah min B per 2A. Min 2 per 1, min 2 per 1 adalah 2. P-nya 2 dimasukkan ke sini adalah 2 kuadrat adalah 4, 4 kali 4 16, sudah benar. 8 kali 2 16. Ya. Benar sebenarnya. So what? 8 kali 2 juga 16. Ya, terus 4 kali 4 16, ini 16 min 2Q, maka dapatkan Q-nya 0. Kalau Q-nya 0 di sini harusnya 0. Q itu adalah Y-nya, dimasukkan M-nya ketemu 1. P-nya padahal 2 kan, 2. Wah ini agak, saya sekali lagi kalau enggak saya lingkari dulu, saya pasti ada yang enggak teliti di sini. Enggak telitinya di mana, saya sudah 2 kali ngetris enggak ketemu. Pasti kalian yang melihatnya ada gregetan ini. Maaf. Tapi benar-benar saya enggak menemukan ini. 1 min R, R-nya adalah Q per 4P. 1 ini saya kalikan ke sini berarti 2, di sini tetap 4P, ini akan saya coret dengan 2-nya. Ya. Ini P, ini 2 ini akan menjadi 8, 4 kali 2 8, ini 2 per 4P. Saya kasihkan ke sini adalah 4P kuadrat 8 2Q, saya masukkan P-nya 2 tadi ya. 2 kuadrat 4 16, ini juga 16. Saya nggak tahu, nggak telitinya di mana. Maaf, nomor 14 akan saya skip dulu. Nomor terakhir 15. Ya. Begitu saya dapat nanti ada di kolom komentar ya. Biasanya saya kasih perhatian gitu. Kupon hadiah untuk belanja pada toko swalayan berbentuk bilangan yang disusun dari angka berikut ini. Jika kupon-kupon tersebut disusun berdasarkan kodenya, mulai dari yang terkecil sampai dengan terbesar, maka kupon dengan kode ini berada pada urutan berapa. Yang jelas ini ada berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5. 5 digit. 1, 2, 3, 4, 5 ini berurutan. Karena berurutan kita mulai dari angka yang paling besar. Ya. Jadi di sini ratusan ribunya saya kasih 5. Jadi saya kasih angka 5 berarti ada 1 kesempatan. Dan untuk angka satuannya ini ada angka berapa saja, sisanya 3, 3, 5, 7. 3, 3, 5, 7 secara permutasi. Berarti di sini adalah 4 faktorial dikurangi 2 faktor yang sama yaitu 3. Jadi 2 faktorial. Jadi 4 kali 3 ya, kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1. Ini 2 kali 1-nya habis, tinggal 12. 4 kali 3 adalah 12. Oke. Kemudian angka yang di bawahnya lagi. Sekarang ratusannya saya bikin di bawahnya, ratusan angka di bawahnya adalah angka 3. Kalau ratusan saya taruh 3 di sini, yang jadi ratusan ribu ini ada 3. Dan yang di belakangnya ini ada 1, 3, 5, 7. Semua angkanya beda, jadi bisa kita dapatkan dari 4 faktorial gitu aja. 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 12 kali 2 ada itu 24. Ya. Kemudian kalau ratusannya ini adalah 5. Ratusannya adalah 1.
ya. Ratusannya adalah 1, ya, ada 1. Kemudian di sini untuk satuannya, ada tamu ya. Dan untuk satuannya di sini kurang 1 soal, jadi satuannya di sini ada, maaf ya, ada tamu, ya. Satuannya di sini ada berapa ini? Jadi kehilangan fokus, ya. Satuan yang mulai dari yang terbesar, ya, kalau satuan, maka kupon dengan terkecil sampai terbesar, maka kupon dengan kode pada urutan kupon hadiah belanja di toko swalayan untuk bilangan disusun dari, jika kupon-kupon tersebut disusun berdasarkan kodenya mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Wah, kebalik Pak Ali ini. Harusnya mulainya dari terkecil sampai terbesar ini, kode itu berasal urutan keberapa? Wah, kebalik. Wong terkecil sampai terbesar kok saya urut terbesar ke terkecil. Maaf. Ada yang salah. Ini dari terkecil sampai terbesar. Dimulai dari 1 seharusnya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maaf ya. Dimulai dari 1. 1 di sini 1, yang boleh menempati di sini adalah dari yang terkecil sampai terbesar. Sudah kasih baris bawah juga. 5, 3, 1. Jadi tinggal 3, 1, 3, 7. Ada 2 angka yang sama. Maka di sini nanti akan sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial, ya. Hampir sama dengan tadi ya. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1 sama dengan 12. Terus kemudian kita naikkan angkanya. Sekarang ratusannya menjadi 3. Ya. 3 di sini menjadi puluhan ribu adalah 1. Di sini adalah 3 yang mungkin ya, ini kan bisa dibolak-balik ya. Bisa 3, bisa 1, 3, bisa 5, bisa 7. Sama dengan tadi. Jadi 4 faktorial aja. Ini semua angkanya beda. 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Terus kemudian dinaikkan ya. Sekarang 5. Kalau 53 kan. Nah, kalau 51 ya, ini satu angka. Kalau 51 di sini harus angka 1 ya. Berarti di sini kesempatan yang bisa mengambil adalah, kalau ini PS1 berarti bisa 3, 7 berarti. 3 dan 7. Berarti sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial, yaitu 3 gitu aja. Sama dengan 3. Kemudian kalau di sininya 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, di sininya 3. Di sini 5 ya, angka 5 berarti ada 1 kesempatan. Di sini angka 3. Di sini 1, 3, 7 ya. 3 di sini 3, terus di sini cuman ada 1 kesempatan yang paling kecil saja, 1, 3, 7. 1, 3, 7. Berarti ini cuman 1. Berarti total ada ini 4 ya. Ini 4 ya, 12 tambah 24 tambah 4 tambah 24 sama dengan 36 tambah 4. Ya, di sini adalah 4 ya. Jadi 40. Ya, ada jawabannya adalah yang B. Ya. Jadi diurut dari kecil ke besar. Ya. 3 faktorial dibagi ini 2 faktorial. Oke, ini semuanya. Ada 1 soal ya. Kalau saya ketemu salahnya di mana nanti saya tulislah di kolom komentar ya, di bagian mana yang salah. Ya, atau mungkin untuk pembahasan selanjutnya akan saya ulas. Ya, ini ada sesuatu pasti ini kok tidak ada jawabannya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.